Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat tertinggi di dunia, yaitu ilmu nafi', ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh, ilmu yang bisa kita maknai dengan kebaikan. Dan begitulah para ulama memaknai ilmu. Makanya ketika para ulama membahas surat Al-Baqarah, doa yang biasa dikenal oleh orang kita dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Al-Hasan itu menjelaskan bahwa kebaikan di dunia itu ilmu dan ibadah, atau ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu dan ibadah. Dan kebaikan di akhirat adalah surga. Jadi mereka itu memaknai ilmu sebuah kebaikan. Jadi mereka itu melihat ilmu bukan sebatas angka. Banyak dari kita itu memaknai ilmu hanya sebatas angka. Nilai lo berapa? Oh, 8, 9. Tapi berhenti sampai di situ. Sebagian menilai ilmu itu sebatas ijazah. Oh, saya punya ijazah A, ijazah B, ijazah C, ijazah D. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada angka, ijazah, dan lain-lain. Tapi ulama klasik kita itu memaknai ilmu dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Ilmu itu harus membawa kebaikan. Ilmu itu harus membawa perubahan. Orang tuh jadi lebih baik, berubah jadi lebih soleh atau solehah. Itu ilmu. Lebih amanat, karena udah ngaji kitab atau bab amanat. Lebih jujur, karena udah mengkaji bab kejujuran. Lebih mudah senyum tanpa senyum-senyum sendiri, karena udah belajar bab tentang senyum. Lebih optimis karena sudah mengkaji tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Lebih khusyuk ketika sholat, karena sekali lagi sudah belajar bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dan lain-lain. Nah, itu ilmu. Nah, sekarang seperti apa kita memaknai ilmu? Apakah kita sudah memaknai ilmu sebagai kebaikan? Kebaikan buat diri kita, kebaikan untuk orang lain, kebaikan buat lingkungan. Karena kan ilmu itu tuh bukan hanya
membuat orang tuh jadi baik, tapi dampaknya itu sampai ke hewan, hadirin, sampai ke binatang yang ada di lingkungan itu. Makanya kan orang-orang yang punya ilmu itu didoakan ampunan oleh para binatang. Yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma', kata Nabi SAW. Didoakan oleh semua yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai ikan-ikan di perairan. Kenapa? Karena memang dampaknya sampai ke mereka. Dampaknya sampai ke mereka. Makanya sebuah hal yang perlu dievaluasi, kalau kita nih semangat belajar, semangat ikut kajian, jangankan hewan, pasangan kita aja nggak dapat kebaikan kita. Nah, ini ada masalah. Istri atau suami kita nggak dapat kebaikan kita. Nah, ini hal yang miris. Anak-anak nggak dapat kebaikan kita. Teman sendiri nggak dapat kebaikan kita. Saudara nggak dapat kebaikan kita. Jadi beda makna seringkali kita nih. Kita nih baru memaknai ilmu sebagai sebuah hafalan, sebatas pemahaman. Walaupun hafalan sama pemahaman sangat penting loh, hadirin. Tapi nggak boleh berhenti sampai di sana. Memahami ilmu sebagai retorika atau ajang atau alat perdebatan, alat debat mah pakai ilmu. Dulu ulama klasik itu memaknai ilmu simple, sederhana. Al-hasanah fid dunya, kebaikan. Kebaikan. Orang tuh semakin belajar semakin baik. Itulah ilmu. Jadi ini kita harus selalu evaluasi diri, selalu introspeksi diri. Semua kita, apalagi yang bicara, apakah kita udah jadi lebih baik atau belum? Sudah menjadi lebih bermanfaat atau belum? Sudah mengalami perubahan dari segi kebiasaan, habits atau belum? Karena ilmu itu kebaikan, sesederhana itu, nggak ruwet-ruwet. Ilmu itu kebaikan, goalsnya jadi baik di dunia dan di akhirat. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri kan simpel, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah, untuk bertakwa. Untuk bertakwa. Ilmu itu dipelajari untuk bertakwa. Itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian. Al-Imam, ulama besar klasik. Buat apa sih kita belajar untuk bertakwa? Bukan berbangga-bangga. Allah Ta'ala bisawab. Dan ini yang diyakini oleh para ulama klasik kita. Tadi disampaikan Al-Hasan, dibawakan oleh Imam Al-Ajurri. Al-Imam Al-Ajurri mengatakan hal ini. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, marilah kita memaknai ilmu dengan benar, dan gak usah ribet-ribet, gak usah ruwet-ruwet.
Al ilmu itu kebaikan. Makanya sebagian penuntut ilmu ketika ditanya, kamu tuh belajar di sini buat apa? Simpel ya, pengen jadi orang baik. Gitu. Pengen jadi orang baik. Justru jawaban yang sederhana itu tuh kalau disampaikan dengan jujur ya, itulah orang yang mengerti hakikat ilmu. Itu orang mengerti hakikat ilmu. Oleh karena itu marilah kita kembali menundukkan makna dari ilmu. Dan setiap selesai kajian tuh bercermin. Nanti besok kajian lagi, bercermin lagi. Nanti bercermin. Ada cermin nggak di rumah nih hadirin? Ada ya? Ada nggak? Alhamdulillah. Saya ini udah berubah atau belum? Udah jadi lebih baik atau belum? Udah lebih takut belum sama Allahnya? Udah lebih ikhlas atau belum? Udah lebih jujur atau belum? Itu aja udah. Itu yang perlu kita camkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin, berikutnya kuatkan syahadatain kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kembali bersama Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, semoga Allah merahmati seluruh umat Islam, jamaah sekalian, dan semoga kita diberikan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dengan berakhirnya hadis Abdullah bin Zubair berarti berakhirlah bab amanah. Nah, sebelum kita masuk ke bab baru, kita harus terus mengokohkan, karena ternyata amanah itu luas sekali hadirin. Semua yang Allah perintahkan dan Allah larang itu ternyata amanah, kan gitu. Masih ingat tafsir Al-Ahzab 72 yang sudah kita bahas? Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya kan, masih ingat kan? Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami menawarkan amanat itu kepada langit-langit, bumi dan gunung-gunung, dan semuanya itu enggan hadirin. Apa yang dimaksud amanat? Seluruh apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Itu makhluk-makhluk yang besar-besar itu tuh enggan untuk memikul amanat, dan mereka khawatir mengkhianati amanat dari Allah. Dan pada saat itu dipikullah oleh manusia. Nabi Adam mengambil amanat tersebut. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa memang garis hidupnya manusia itu memang memikul amanat.
Jadi garis hidupnya manusia itu memang memikul amanat. Tapi yang jadi masalah nih, mayoritas manusia zoluman jahula. Manusia itu zolim dan bodoh. Seringkali zolim dan bodoh. Ngelihat amanat tuh hanya dari satu sisi, enaknya doang seringkali. Kan gitu. Enaknya aja. Secepat mungkin ingin nikah, ingin menanggalkan status jomblonya, tapi di waktu yang sama nggak ngerti tanggung jawab yang harus dipikulnya ketika menikah dengan seorang wanita atau menikah dengan laki-laki. Pengen nikah aja udah. Jangankan siap, ngerti aja enggak. Tanggung jawab gue apa ya? Nikah kan nikah aja kali ya. Udah kita jalanin aja seperti air mengalir. Ya aduh, nggak bisa mas. Temennya udah nikah, pengen punya anak, semua program ditempuh, tapi di waktu yang sama nggak ngerti besarnya tanggung jawab yang dipikul kalau Allah kasih anak, betapa besarnya amanat yang harus dipikul. Tuh anak harus dididik, sedangkan dia nggak ngerti sama sekali gimana didik anak. Yang penting tetangga sebelah punya anak, dia pengen punya anak. Kemarin abis dari rumah sakit bersalin, jenguk sahabatnya punya baby, dia pengen punya baby. Gitu aja, udah simpel. Dan kalau punya anak pengen lucunya doang gitu loh. Pengen lucunya doang, ganti pampersnya nggak mau, kan gitu sering kali kita. Ya kalau pengen lucunya doang ya main ke rumah temen aja sebenarnya. Udah, pas lagi ketawa-ketawa tuh anak nggak main tuh, habis itu pulang deh pas udah rewel. Gitu kan sering kali kita gitu. Kita tuh pengen itu tadi, pengen punya uang, tapi nggak ngerti bagaimana menggunakan uang itu agar tetap amanah. Pokoknya pengen punya duit aja. Gimana cara menghabiskan uang? Aku nggak tahu. Nah, itu kan amanah ya. Itu hadirin. Gitu. Termasuk ilmu hadirin. Aku tuh pengen ngafalin Quran. Oke, kalau Al-Quran sudah ada dalam diri Anda, bagaimana jadi ahli Quran? Bisa nggak jalanin amanah sebagai ahli Quran? Itu yang harus kita. Dan solusinya juga bukan mundur, karena memang garis kehidupan manusia itu menanggung amanat. Wa hamalahal insan. Tapi bagaimana kita berilmu dan adil, itu pokoknya. Ilmu dan adil, karena lawannya zoluman jahula itu adalah keadilan dan ilmu. Nah, kalau kita hidup dengan ilmu dan keadilan, termasuk ke diri sendiri, kita amanat. Nah, bicara tentang ilmu dan keadilan, ada contoh sederhana keseharian simple namun dalam yang dicontohkan oleh ulama kita, kakek gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, satu dari 4 imam madhab, tidak lain tidak bukan adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Diriwayatkan hadirin
Al-Imam Abu Hanifah ini punya partner bisnis, gitu loh, partner bisnis, jualan baju, masya Allah. Nih clothingan berarti ya kalau bahasa sekarang, ya, ya. Nah, clothingan. Nah, partnernya itu namanya Bishr. Ini partnernya Al-Imam Abu Hanifah. Fakharaja Bishr fi tijaratihi bi Misr. Maka Bishr ini berangkat pergi ke Mesir mau jualan. Berangkat ke Mesir mau jualan. Faba'atha ilaihi Abu Hanifah 70 thawban min thiyabi khaz. Lalu Abu Hanifah menitipkan sama partnernya 70 baju dari pakaian khaz, sambil tulis pesan ke Bishr, inna fi thiyabi thawba khazzin ma'iban, atau inna fi thiyabi thawbi khazzi ma'iban bi alamati kadza. Sesungguhnya di baju-baju ini itu ada cacatnya, ada aibnya. Ini nggak sempurna nih baju, mungkin ada jahitannya begini, ada jahitannya begitu, mungkin agak ada belel, pokoknya ada cacatnya. Fa idza bi'tahu fabayyin lil mushtari al-aiba. Kalau Anda jual baju-baju tersebut, tolong jelaskan ke calon pembeli aib-aib itu. Jelasin ya. Dan diam aja. Jadi kalau mau jual, jelasin ke calon pembeli. Bahwa ini baju ada aibnya. Baju ini ada cacatnya. Baju ini ada masalah. Gitu. Lihat bagaimana Al-Imam Abu Hanifah jaga amanat. Jaga amanat. Harus dijelasin. Nanti mungkin ada diskon, pengurangan, dan seterusnya. Atau udah dimurahin sama Abu Hanifah, udah dimurahin, tapi harus dijelasin tetap ada aib. Jadi jangan berpikir bajunya murah juga, enggak, dimurahin karena ada aib. Faba'a Bishr ath-thiyaba kullaha. Berangkat itu Bishr ke Mesir, hadirin. Sampai di Mesir jualan dia. Alhamdulillah seluruh bajunya Abu Hanifah ludes, terjual, laku, tanpa tersisa satupun baju. Setelah ludes dan laku, kembalilah Bishr ke Kufah. Pulang ke Kufah. Berhasil, laku keras. Begitu sampai ke Kufah ketemu Abu Hanifah, hadirin. Lalu Abu Hanifah rahimahullah bertanya, hal bayyanta dzalika al-'aib alladhi fi thawbil khaz. Wahai Abu Hanifah, alhamdulillah laku keras, semua ludes. Nah, pertanyaan Abu Hanifah adalah, apakah kamu sudah jelaskan bahwa baju-baju itu ada cacatnya? Ada jelaskan belum aibnya ketika ngejual? Lihat ya, itu pertanyaan Abu Hanifah. Bukan untung berapa kita nih.
Tapi udah dijelasin belum tuh aibnya? Faqala Bishr, lalu Bishr menjawab, nasitu dzalikal aib, saya lupa jelasin aib itu. Menjual aja beliau nih, lupa. Nasitu dzalikal aib. Masya Allah. Nasitu dzalikal aib. Lihat ya. Faqal فتصدق أبو حنيفة بجميع ما أصابه من تلك التجارة الأصل الفرع جميعا. Begitu mendengar keterangan Bishr, Abu Hanifah langsung mensedekahkan seluruh hasil penjualan dari baju-baju tersebut. Modalnya, untungnya disedekahkan semua. Modalnya dan untungnya semua disedekahkan. Wa kana nasibuhu min dzalika alfa dirham. Akhirnya harus beliau sedekahkan 1000 dirham. Kemarin kalau kursnya 195.000 berarti 195 juta gitu ya. Kalau 85.000, 85 juta. وقال مال قد دخلت فيه الشبهة فلا حاجة لي به. Ini harta udah bercampur dengan syubhat, saya nggak punya hajat dengan harta seperti ini. Saya nggak ada kepentingan dengan harta seperti ini. Saya nggak butuh dengan harta seperti ini, kata Abu Hanifah. Harta ini udah bercampur syubhat, saya nggak butuh. Gitu hadirin. Masya Allah. Lihat, simple, sederhana, tapi dalam. Potret tentang jaga amanat. Hadirin, yang hebat, Masya Allah, jaga amanat di dalam kisah ini siapa? Hah? Dua-duanya jemaah, dengan porsi yang beda. Lihat Al-Imam Abu Hanifah jualan baju clothingan, kasih tahu ini ada aib di sini, ada aib. Kami jual gitu aja, amanat. Allah tahu ada aib. Mungkin pembelinya nggak ngerti. Buktinya laku semua nih. Bisa jadi itu pembeli ngerti tapi tetap dibeli, bisa jadi nggak ngerti akhirnya beli. Tapi kan Allah tahu jemaah. Allah Al-Khabir, Allah tahu semua hal termasuk yang detail. Allah Al-Alim, Allah tahu. Jadi kalau kita mau jualan, kasih tahu ini cacat, ini kualitasnya nggak bagus. Bang, ada stok nggak? Ada, tapi stok lama. Bedanya apa? Ya kayaknya kurang oke ya. Gitu. Kasih tahu ini stok lama, nggak bagus.
saya lagi cari barang ini, ada tapi kualitasnya di bawah, mau nggak? Di bawah. Ini harganya berapa? Ini murah. Loh kok bisa murah? Ya ada harga ada barang sih mas, ini kurang begitu bagus. Terus yang bagus di mana? Ah, toko sebelah bagus. Ini kita lagi nggak dapat barang bagus. Gitu. Mas, duriannya gimana? Durian lagi nggak oke nih. Ini nggak manis duriannya. Yang manis yang di mana ya kira? Itu di ujung itu, Mbak. Lagi bagus-bagus duriannya tuh. Kamu kesana aja. Partneran ya? Enggak, gitu. Ya kan kamu nanya yang bagus. Nah, di situ bagus. Amanah gitu hadir. Nanti berkah deh hadirin. Berkah. Orang tuh kalau amanah dijaga sama Allah. Jadi kasih tahu. Makanya tolong kasih tahu ini bajunya cacat. Gak apa-apa jual baju yang ada masalah, gak masalah, tapi kasih tahu. Dia mau beli alhamdulillah, nggak beli nggak masalah. Atau mungkin dia beli ditawar lagi, ini kan cacat, ya udah deal-dealan aja. Tapi amanat kasih tahu. Dan lihat bagaimana Al-Imam Abu Hanifah cross check lagi. Gimana, udah dijelaskan belum? Ya, cross check lagi. Benar, lupa Bishrnya. Tapi Bishr juga amanat. Begitu lupa kasih tahu Abu Hanifah rahimahullah. Nggak diem aja. Nggak diem aja. Kasih tahu. Nasi itu dari kalian. Saya lupa kasih tahu aib itu. Lihat para itu. Kalau lupa bilang lupa, jangan muter-muter. Ya lupa bilang lupa. Belum bilang belum. Jangan belok sana, belok sini, muter-muter. Udah lupa bilang lupa nih. Ini amanat. Mungkin Abu Hanifah nggak tahu kalau Bishr bilang alhamdulillah. Orang kan gitu. Gimana? Udah disampaikan kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah aku lihal. Lah bilang dong. Lupa gitu lah. Ini kita nih ngeles-ngeles aja. Alhamdulillah aku lihal lupa. Karena Allah Maha mengetahui. Mungkin yang nitip yang kasih pesannya nggak tahu kalau kita bohongin dia, tapi Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Bishr mengatakan nasi itu hadalah, saya lupa. Dan lihat bagaimana sikap Al-Imam Abu Hanifah, disedekahin semua walaupun konsekuensinya rugi. Ada sedekah. Dan lihat bagaimana akhlak Al-Imam Abu Hanifah, nggak nuntut Bishr juga. Lo yang ganti ya kan, lo yang salah. Ada syubhatnya, saya nggak mau. Jadi memang itu tadi, kembali ke mukadimah kita tadi, di dalam kehidupan para ulama-ulama kita itu ilmu itu kebaikan hadirin, bukan sekedar teori.
ilmu itu kebaikan. Terlihat dari bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berdagang, bagaimana mereka berbisnis, bagaimana mereka sampai bagaimana menyikapi lupa aja terlihat. Nggak ada orang nggak lupa aja mah. Gitu. Tapi kalau lupa jujur, gitu. Lupa itu jujur. Jangan udah lupa bohong. Lupa itu dapat uzur oleh Allah, kan gitu kan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, gitu. Kan kita udah bahas tuh ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kesalahan yang kami buat disebabkan lupa. Lupa itu dimaafkan, tapi bohong dosa besar. Kadang-kadang nih kita biar lolos dari kesalahan karena lupa, masuk ke lubang yang lebih parah, gitu. Salah karena lupa, dia dapat uzur. Makanya Imam Abu Dawud juga nggak marah-marah, ya lupa deh, gitu. Siapa yang nggak lupa? Tapi jangan bohong. Bohong dosa besar. Jangan bermain, jangan berkelit, jangan tricky. Udah lupa, bilang lupa. Bisyar kan kayaknya sih ya inilah kita nggak calon pembeli udah ngecek kok, tenang kok, udah ngecek. Enggak, udah disampaikan belum? Nggak, dia cek dulu, udah coba di fitting room, udah cek, udah oke. Enggak, Anda udah sampaikan belum? Enggak, kayaknya dia suka kok, dia suka sama modelnya. Udah sampaikan belum? Belum. Ya udah dari tadi kayak bilang belum. Ngapain muter-muter? Itu calon pembeli suka lah, antusias lah, seneng lah. Gak perlu muter-muter. Gimana, udah disampaikan belum ini baju aib? Alhamdulillah, semua juga tahu lah Abu Hanifah, nggak ada karya manusia yang sempurna. Loh, kok berfilosofi itu loh? Sampein aja, udah disampaikan belum aib apa enggak? Ngapain bicara? Gak ada karya manusia yang sempurna. Saya yakin pembeli bijak dalam menilai sesuatu. Lo ngapain ngomong begitu, mas? Ini mau jualan atau mau kajian hikmah? Agak bingung. Pertanyaannya udah disampaikan belum? Kalau itu sih belum. Itu poinnya. Kenapa nggak disampaikan? Lupa. Bilang dari tadi dong, lupa. Nggak usah bilang pembeli juga mengerti bahwa karya manusia pasti ada kekurangan, pasti ada khilaf. Jadi hadirin Allah muliakan, itu amanat. Orang mungkin nggak tahu kalau kita bohong, orang main percaya aja kalau kita bohong, tapi Allah tahu apa enggak? Allah tahu. Allah tahu. Makanya tauhid mereka itu memang tauhid real ya. Tauhid mereka itu benar-benar hidup gitu loh dalam kehidupan. Nggak hanya teori aja. Lalu Imam Abu meninggalkan semua hartanya. Hasil tersebut nggak. Saya nggak mau. Itu poin. Saya rasa cukup sampai di sini. Lihat bagaimana para ulama kita memikul amanah itu penting. Karena kita butuh teladan sekarang ini. Kita butuh contoh. Dan itu rugi ini bisa sampai ratusan juta kan. Tapi menjaga amanat lebih penting. Bisa disedekahkan misal atas nama pembeli-pembeli tersebut yang nggak tahu dan lain sebagainya. Allah Ta'ala alam. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beserta orang-orang yang dicintai beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz dan keluarga, tim kajian serta kaum muslimin senantiasa diberikan kesehatan dan berada dalam nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, Afan izin bertanya Ustadz, apabila ada seseorang yang berhutang namun tidak punya niat membayar, nominalnya sebenarnya kecil, apakah yang menghutangkan boleh langsung ikhlaskan tanpa menagih? Apabila yang menghutangkan mengikhlaskan atau menghalalkan, apakah orang tersebut terbebas dari azab meskipun tidak ada niat membayar? Jazakallahu khairan katsira. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, mengikhlaskan hutang adalah sebuah amal soleh yang mulia dan pahalanya besar. Dan Nabi SAW bersama, nafasa an mu'min kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang mengurai kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan urai kesulitannya di hari kiamat nanti. Jadi kalau mau ikhlaskan bagus. Walaupun kalau misalnya dia nggak niat bayar, kita bisa pertimbangkan untuk menagih bukan karena ingin mempersulit, tapi ingin mendidik agar ini nggak dijadikan kebiasaan buruk dan akhirnya merugikan pihak lain. Itu bisa dipertimbangkan, tetap ditagih, tapi lihatlah maslahat mudaratnya. Terus gimana sama yang emang nggak niat bayar? Enak banget dong gitu loh. Itu kayak botol ketemu tutup tuh, niat nggak bayar, ketemu orang baik, aman udah. Hadirin, semua akan dihisapkan. Walaupun diikhlaskan, tapi kalau Allah lihat niat kita buruk, niat kita jahat, niat itu dihisap nggak pada hari kiamat? Amalan hati itu dihisap nggak di hari kiamat? Allah berfirman apa dalam surat Al-Baqarah ayat 225, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Namun Allah akan menghukum kalian disebabkan apa yang dilakukan oleh hati-hati kalian. Jadi Allah akan hukum kalian disebabkan yang dilakukan oleh hati-hati kalian. Makanya perlu didudukkan. Sebagian kita tuh dari kecil memahami dosa itu atau hal buruk itu baru dicatat sebagai dosa kalau sudah dieksekusi. Tapi kalau niat doang itu nggak berdosa. Ya nggak sih, dulu kita mikirnya gitu. Ya nggak sih? Itu pernah kecil nggak? Dari kecil kan gitu ya. Beda sama amal soleh. Amal soleh itu niatnya pahala, dikerjain pahala lagi besar. Tapi kalau dosa baru sebatas niat nggak masalah, tapi dimaafkan gitu ya. Tapi kalau dieksekusi dosa. Nah hadirin Allah muliakan, apakah itu benar betul? Jawabannya, yang dimaafkan itu kembali ke sabda Nabi, ma haddatsat bihi anfusuhum, atau kama qala,
Yang dimaafkan itu kalau masih berupa besitan hati. Adapun kalau sudah menjadi niat dan tekad bulat, maka apa yang ada dalam hati kita itu dihisap dan dihukum. Bukankah ria itu amalan hati? Iya kan? Ria itu perbuatan apa? Hati. Bukankah ujub itu perbuatan hati? Bukankah kesombongan itu semua berawal dari perbuatan hati? Dan itu dihukum. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun dengan persentase terkecil seperti dzarrah. Nggak masuk surga kata Nabi. Di tangannya, enggak, di hatinya. Loh, perbedaannya apa? Bedakan antara baru besitan-besitan, syaitan kasih was-was, terus kita acuhkan, kita cueki, kita nggak gubris, dengan kita respon, lalu benar-benar kita punya niat buruk, perbuatan hati yang buruk, dan seterusnya. Lagi pula orang ini bukan hanya niat buruk, tapi sudah dipraktekkan, buktinya dia nggak bayar-bayar. Ketika ini orang nggak bayar-bayar, berarti ini baru sebatas niat, nggak mau bayar, atau sudah dieksekusi niatnya itu? Hah? Sekedar niat atau udah dijalankan? Udah dijalankan, buktinya dia nggak bayar-bayar. Berarti ini bukan hanya niat, bukan hanya amalan hati lagi, ini udah dijalanin. Itu berarti ngambil duit orang tanpa hak. Berat hadirin di hari kiamat, berat. Jadi ini yang perlu ditanamkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, seorang jualan makanan dan satu hari dagangannya ada tersisa dan masih layak dikonsumsi, kemudian makanan itu dijual lagi besok harinya, apakah ini termasuk syubhat Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallahu khairan katsiran. Ya, terima kasih. Yang pertama, kembali ke urf makanan tersebut. Kembali ke urf makanan tersebut. Kaidah fikih mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syarta. Sesuatu yang berlaku urf itu seperti syarat tidak tertulis. Urfnya ini, makan ini nggak masalah, nggak. Kalau dijual lagi besok jika nggak habis. Kalau misalnya nggak masalah, nggak apa-apa, tanpa harus memberitahu, gitu, nggak masalah. Contohnya apa? Banyak banget contohnya. Kerupuk misalnya, kita jualan kerupuk, hari ini belum habis, besok boleh nggak dijual lagi? Tanpa harus kasih tahu ini sisa yang kemarin, kan nggak perlu juga. Namanya juga kerupuk, gitu loh. Tapi ada makanan perlu dikasih tahu, perlu dikasih tahu. Makanya kan ada makanan, kan makanya expire tuh beda-beda hadir, ya kan? Makanya dikasih tahu waktu expired. Nah itu, ada makan nggak ada waktu expirednya, gitu. Banyak lah. Antum jualan korma langsung, hari ini belum habis, besok dijual lagi, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak harus bilang ini sisa yang kemarin. Ya semua juga tahu ini sisa kemarin secara umum misalnya. Jadi nggak semua makanan bisa dipukul rata. Kembali kepada urf dan perbedaan makanan itu masing-masing. Tapi kalau itu makanan yang urfnya tuh fresh, seterusnya, nggak harus di ini. Bahkan
sebagian makanan justru yang dicari itu yang bahannya tuh nggak fresh. Bener nggak sih? Contohnya apa? Nasi goreng. Nasi goreng yang enak nasinya yang fresh bener-bener terus digoreng atau yang udah agak perak-perak gitu ya? Hah? Iya kan? Antum dapat nasi goreng yang itu justru kurang oke. Gitu hadirin. Kok jadi lapar ada pagi-pagi nasi goreng nih. Enak, Masya Allah. Jadi nasi goreng tuh yang zen itu kan, kalau saya salah mau diluruskan ya, itu kan yang udah bukan yang baru fresh gitu. Ya, jadi kalau makanya makan nasi sisa tuh enak. Nasi goreng udah enak, zen. Kalau nasi sisa kemarin gitu. Allah Ta'ala bisa. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah kasih taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.